Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi dalam satu minggu ke depan. Kita akan langsung saja seperti yang teman-teman perhatikan, saya sudah watchlist saham-saham apa aja yang ingin saya bahas, dan di sini ada 6 saham yang ingin saya bahas di video ini. Jadi biarlah saham-saham yang saya bahas di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa jadi watchlist untuk teman-teman pertimbangkan untuk menjadi referensi satu minggu ke depannya. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu indeks kita, yang dimana teman-teman perhatikan indeks kita sudah 2 kali mencoba untuk membreak area gap down-nya yang kemarin dan masih belum kuat teman-teman. Dia masih belum kuat meng-up atau membreakout area supply zone-nya ini, dan seperti yang teman-teman perhatikan juga indeks kita di Jumat kemarin itu tetap ditutup menguat plus 0,48% di level harga 7208. Namun kalau teman-teman ubah time frame ke H4, di sini dia ada meninggalkan gap, teman-teman. Di sini dia ada meninggalkan gap. Jadi besar kemungkinan, atau kemungkinan besar itu di Senin nanti dia akan coba tutup gap di 7150 ini, atau kalau seandainya pun dia mau coba turun atau koreksi, kita memprediksinya dia ada kemungkinan besar jatuhnya itu di 6970 sampai 7034 teman-teman. Jadi besar kemungkinan kalau seandainya dia break area gapnya ini, dia akan masuk ke area demand kita di level harga 6970 sampai 7034. Dan kalau teman-teman perhatikan secara uh, structure market, teman-teman perhatikan di sini, ini momentumnya sangat bagus yang dimana didominasi dengan demand. Jadi gak ada yang perlu teman-teman takutkan dengan structure market index kita, dengan perekonomian kita dan sebagainya. Tapi yang perlu teman-teman takut adalah ketika indeks sudah mulai rally tapi teman-teman gak ada saham yang teman-teman pegang gitu. Gak ada saham yang teman-teman pegang, bahkan saham yang teman-teman pegang tuh mohon maaf cakapnya minus, itu sangat disayangkan gitu. Jadi pastikan ketika indeks kita sudah akan rally nanti, teman-teman jangan sampai ketinggalan saham-saham yang bisa teman-teman koleksi. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini secara psikologinya, ini sangat terlihat jelas akumulasinya, teman-teman. Di sini sangat terlihat jelas akumulasinya, dan pertanyaannya ketika indeks kita membuat range, saya ukur dulu, membuat range kurang lebih 10%, teman-teman. Dia membuat range 10%. Teman-teman ada ikut akumulasi nggak? Kan itu pertanyaannya. Teman-teman ada ikut akumulasi nggak? Jangan sampai indeks kita udah break area high-nya ini, udah break, siap itu teman-teman nggak punya saham apapun, itu yang sangat beresiko, teman-teman. Itu yang sangat beresiko. Jadi pastikan ketika indeks kita membuat swing low-nya, teman-teman pastikan juga punya saham-saham yang masuk di area-area yang tepat gitu. Oke, mungkin itu aja untuk view indeks kita sendiri. Jadi pastikan teman-teman perhatikan indeks kita seperti yang saya katakan berulang kali. Saya tidak membosankan, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ketika teman-teman ingin eh, menjadi seorang nelayan, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah cuacanya terlebih dahulu. Nah, sama seperti ketika kita ingin masuk ke market, teman-teman harus melihat indeks kita seperti apa bentuknya, baru kita bisa mencoba memikirkan metode apa yang akan kita gunakan untuk entry di market. Oke, nah di sini saham yang pertama kali ingin kita bahas adalah saham Adaro. Jadi untuk Adaro sendiri sebenarnya di grup WhatsApp saya waktu dia break di atas 3350, saya sudah langsung katakan perhatikan Adaro break 3350. Jadi kemarin saya sudah katakan kepada teman-teman di channel di grup WhatsApp juga, saya katakan toleransi beli Adaro kemarin di 3420 saya katakan. Jadi kalau seandainya teman-teman di grup WhatsApp entry, pasti teman-teman sudah running profit, dan itu bukan pertama kali saya pernah rekomendasikan saham Adaro sendiri. Jadi untuk Adaro sendiri saya pernah rekomendasikan juga ketika dia memasuki area demand zone kita, teman-teman. Ketika dia memasuki area ini. Bahkan di channel Telegram juga kalau tidak salah saya rekomendasikan, atau di YouTube kalau tidak salah saya pernah singgung juga Adaro ini adalah area demand-nya, dan kalau seandainya teman-teman masih hold sahamnya, pasti teman-teman sudah sangat lumayan profitnya, teman-teman. Teman-teman pasti sudah jalan 15% untuk keuntungan di saham Adaro sendiri. Nah, kalau seandainya teman-teman bertanya apakah masih bisa entry di saham Adaro, kembali ke risk to reward teman-teman atau ke trading plan teman-teman. Kalau seandainya teman-teman entry di open market besok, sebenarnya sih masih sah-sah aja, karena
dia breakout area base konsolidasinya ini, dan besar kemungkinan ketika saham break area konsolidasi seperti ini, kemungkinan besar harga juga ketika jalan akan kencang juga gitu. Kemungkinan besar akan kencang juga. Nah, kalau seandainya dia dikasih retest, teman-teman, dia dikasih retest ya, teman-teman jangan sampai sia-siakan gitu. Jangan sampai sia-siakan. Walaupun probabilitas seperti yang saya katakan tidak ada yang 100%, tapi setidaknya itu jauh lebih bagus ketika teman-teman tidak ngerti untuk entry di market gitu. Teman-teman tidak tahu reasonnya, teman-teman tidak pandai mengukur risk to reward ratio, itu yang sangat berbahaya. Nah, sebenarnya untuk Adaro sendiri masih menarik kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di open market besok. Siapa tahu teman-teman takut ketinggalan barangnya, namun kalau seandainya teman-teman tipe trader yang konservatif, teman-teman juga bisa memilih untuk mempertimbangkan eh, apa namanya, coba dia pullback dulu gitu. Dia coba pullback dulu. Kalau seandainya pullback sampai mana, kita tinggal ukur aja teman-teman. Kita coba ukur dulu sebentar ya. Nah, setidaknya teman-teman bisa pertimbangkan ketika dia masuk 3390 gitu. Kalau seandainya dia masuk 3390 ya teman-teman sudah bisa pertimbangkan untuk coba entry di saham Adaro ini sendiri. Tapi kalau seandainya nggak sampai ke situ harganya, ya mau nggak mau kembali di teman-teman, apakah teman-teman berani langsung open buy on open marketnya atau tidak gitu. Karena sebenarnya secara structure market sih Adaro nih masih sangat menarik teman-teman. Ditambah juga harga batu bara masih terus berada di harga high-nya, jadi nggak menutup kemungkinan juga untuk laporan keuangan kuartal 2 Adaro ini sendiri pasti sangat bagus gitu, masih sangat bagus, dan itu pasti akan terprice in dengan harga sahamnya gitu. Pasti akan terprice in dengan harga sahamnya. Jadi tinggal teman-teman lihat area bagus untuk entry di saham-saham Adaro atau saham-saham batubara sendiri gitu. Oke, mungkin itu aja untuk Adaro. Selanjutnya ada saham Antam. Ini untuk Antam kemarin kalau tidak salah dia baru cum date dari dividennya. Dan untuk Antam sendiri sebenarnya masih menarik seperti yang teman-teman perhatikan. Di sini area yang telah tandakan ini sebagai area demand-nya, teman-teman. Ini area demand dan juga bisa dikatakan menjadi area Quasimodo namanya, teman-teman. Ini menjadi area Quasimodo. Kalau seandainya teman-teman belajar saham, pasti bukan pasti sih, tapi kecil kemungkinan teman-teman akan dapat materi Quasimodo itu, karena saya sendiri mendapatkan materi itu ketika saya belajar di forex waktu itu. Jadi ini area yang masih sangat bagus ketika dia memasuki area yang kita tandakan ini. Teman-teman bisa coba entry di saham Antam ini sendiri. Sebenarnya di harga besok pun di harga 2.500, ini harga yang sangat bagus untuk teman-teman coba entry di saham Antam ini sendiri, karena risknya sangat kecil teman-teman, hanya 3,6%. Jadi kalau untuk stop loss kita hanya di level harga 2410, hanya sekitar 3,6%, dan itu sangat bagus untuk risk to reward ratio kita. Untuk TP kita sendiri, ketika teman-teman ingin trading swing, teman-teman bisa pertimbangkan area TP kita di 2740, itu adalah area gap down dia, dan area high-nya di 2890 untuk saham untuk sebentar ya. 2900 nih kalau salah. Nah, 2900 untuk area TP2 kita di saham Antam ini. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya ada saham Inco. Untuk Inco sendiri, teman-teman perhatikan dia sedang memasuki area demand kita di sini. Saya tarik seperti ini aja. Nah, ini adalah area demand kita, teman-teman. Dan dia sedang berada di area demand kita, dan kalau teman-teman perhatikan sebenarnya untuk risknya sangat kecil, hanya 3,5% dari harga 7775 ini. Jadi untuk Inco ini masih menarik secara risk to reward, dan secara price action juga masih menarik, yang dimana dia sedang berada di area key level penting dia. Kalau seandainya dia break, tandanya dia membuat pola double top, dan kita wajib exit teman-teman gitu. Kita wajib exit. Jadi untuk Inco sendiri teman-teman pastikan area stop loss kita ada di level harga 7.500. Kalau seandainya dia break dan close di 7.500, teman-teman wajib melakukan namanya pembatasan resiko, karena besar kemungkinan dia seperti membuat pola double top. Ini adalah naik line-nya atau key level-nya. Kalau seandainya dia mampu break, dia akan turun ke bawah. Namun kalau seandainya dia tidak break, ini bisa menjadi area demand zone kita untuk kita coba follow the trend saham Inco ini sendiri, teman-teman. Oke, itu untuk Inco. Selanjutnya ada saham JPFA. Ini sahamnya sama seperti saham Cepin. Jadi untuk saham JPFA sendiri saya juga sudah referensikan di grup WhatsApp kemarin. Kenapa? Seperti yang teman-teman perhatikan di sini, dia
uh, turunnya sangat signifikan, teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan dia turunnya sangat signifikan, yang dimana juga terprice dengan USD IDR kita gitu. Karena seperti yang teman-teman ketahui juga, bahan pangan dari bahan pokok dari ayam-ayaman ini mereka ekspor, teman-teman, kalau tidak salah saya dengar mereka ekspor, jadi mereka sangat terhalang dengan produksinya gitu. Mereka beban pokoknya pasti sangat berat, dan benar aja untuk laporan keuangan Cepin sendiri kemarin kalau tidak salah tidak lebih baik dari kuartal on kuartalnya gitu. Karena seperti yang teman-teman ketahui, IDR kita tertekan dengan USD sendiri. Namun di sini teman-teman perhatikan dia tidak membuat new low baru setelah dia terakhir membuat new low-nya itu di level harga ini. Bentar ya. Nah, terakhir dia membuat new low-nya di 13.30 dan dia mencoba kembali up, teman-teman. Dia mencoba kembali up. Kalau kita turunkan time frame-nya seperti ini, nah, dia langsung terlihat jelas, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, dia telah break high-nya di sini dan dia mencoba kembali up, teman-teman. Dia kalau kita buat secara structure marketnya, teman-teman perhatikan di sini, ini adalah low-nya, ini high. Dia tidak membuat low baru, teman-teman perhatikan di sini kita katakan adalah higher low, ini adalah higher high, ini adalah higher low. Besar kemungkinan dia akan membuat higher high, higher low, dan higher high berikutnya, teman-teman. Jadi untuk JPFA sendiri sebenarnya secara structure market cukup menarik, dan di sini adalah area demand kita. Kalau seandainya pun dia mencoba retest ke memasuki area demand kita di 14.35 sampai 14.65, teman-teman bisa entry di saham JPFA ini sendiri. Nah, untuk stop lossnya cukup di bawah swing low-nya ini aja, teman-teman. Cukup di bawah swing low-nya ini di level harga 1.400 gitu. Jadi kalau seandainya JPFA ini break dan close di 1.400, ya teman-teman wajib keluar, karena berarti structure marketnya sudah rusak gitu. Namun untuk secara structure, kalau teman-teman bertanya apakah menarik untuk entry di saham JPFA ini, sangat menarik, teman-teman, sangat menarik, dan sama seperti Cepin. Kalau teman-teman perhatikan, sama seperti Cepin. Kalau teman-teman perhatikan di sini Cepin dia melakukan area akumulasi, dan di sini dia mencoba retest area akumulasinya gitu. Jadi sekarang kembali ke teman-teman, apakah teman-teman ingin coba entry di saham Cepin ini atau di saham JPFA. Kalau JPFA sendiri sebenarnya kita Cepin sendiri sebenarnya kita sudah pernah rekomendasikan di area akumulasinya ini sendiri, teman-teman, dan sekarang dia mencoba retest dan kita berharap dia akan lanjut naik gitu. Oke, itu untuk JPFA. Selanjutnya ada saham Bovin. Jadi Bovin juga di sesi close kemarin saya sudah rekomendasikan di grup WhatsApp. Jadi untuk Bovin sendiri sangat menarik, teman-teman perhatikan dia break high di sini, yang dimana dia tidak membuat new low baru, dan besar kemungkinan dia akan membuat higher high baru gitu. Dan saya tidak menyangka bahwasannya di precision di area close kemarin itu dia bisa close di 1180 gitu, karena kalau tidak salah saya lihat itu close-nya itu 1170 sampai 1175. Bahkan tadi saya nggak nyangka dia rupanya close-nya di 1180 gitu. Namun ya kalau teman-teman bertanya, saham Bovin ini masih menarik, teman-teman. Saham Bovin ini masih menarik, dan untuk stop loss-nya sendiri teman-teman cukup letak di bawah candle Mariboju-nya ini aja, teman-teman. Cukup letak di bawah candle Mariboju. Kalau seandainya pun di perdagangan besok dia dikasih retest, ya itu jauh lebih bagus untuk risk to reward ratio kita sendiri gitu. Namun kalau teman-teman bertanya secara structure market atau price action-nya, Bovin ini masih menarik, dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk koleksi saham Bovin ini sendiri. Nah, saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham Harum. Harum sendiri seperti yang teman-teman ketahui, dia telah melakukan stock split, dan sekarang dia berada di level harga 2410 sendiri. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, dia telah menyelesaikan trendline bearish-nya di sini. Sebenarnya kalau dilihat secara majornya, dia trennya masih sideways, teman-teman. Dia nggak kemana-mana gitu. Teman-teman lihat di sini. Namun ya apapun kondisinya, kalau teman-teman ngerti area-areanya, teman-teman tetap bisa entry gitu. Teman-teman masih bisa manfaatkan momentumnya. Namun teman-teman sudah buat petanya atau roadmapnya, teman-teman sudah tahu tuh metode apa yang ingin digunakan dan di mana titik exit dan entry-nya gitu, di mana titiknya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kita coba turunkan time frame-nya.
Di sini dia telah selesai dan dia mencoba kembali up. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kita coba lihat secara structure marketnya. Nah, dia telah membuat higher low, teman-teman. Ini namanya swing, teman-teman. Ini namanya swing, dan dia sudah valid swingnya. Dia telah menyelesaikan swingnya gitu. Ini swingnya telah jadi, besar kemungkinan dia akan kejar high-nya. Setidaknya dia akan mendekati area ini. Ini terlihat jelas menjadi area supply kita gitu. Jadi untuk Harum sendiri, kalau teman-teman ingin entry di open market besok, teman-teman bisa lakukan, karena secara structure market saham Harum ini sangat menarik, dan secara risk to reward juga menarik, teman-teman. Secara risk to reward juga menarik. Kita tandakan dulu untuk area stop loss kita di bawah ini. Oke, stop loss kita di 2290 sekitar 5%. Untuk TP kita teman-teman bisa letak di 2730 gitu. Jadi untuk risk to reward juga masih oke. Sebentar ya, kita ambil TP satunya di 2600. Oke, TP satunya di 2600. Kalau TP 2 nya, kalau teman-teman ingin ambil ekstrim, bisa letak di langsung di sini 2800. Sebentar ya, ini dia. Nah, 2780 ini area supply, teman-teman. Ini adalah namanya area supply. Jadi teman-teman perhatikan area TP kita ada di 2600. Sebentar, ini jangan 2600. Ini di sini dia. 2580 sampai 2780, teman-teman. Itu adalah area TP kita. Untuk stop loss kita ada di level harga 2290. Cukup di bawah swingnya ini aja. Teman-teman. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang ingin saya bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang saya bahas di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan juga terlebih bisa membuat teman-teman dapat make money di market gitu. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kita di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya. Nanti kita akan bukakan akun Mirai Aset Sekuritas teman-teman. Nanti kita akan bergabung di dalam satu grup WhatsApp supaya kita di situ lebih intens, dan teman-teman dapat langsung berkomunikasi dengan saya dan sharing-sharing dengan saya. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.